Salam sejahtera bagi kita semua. Video ini adalah tugas presentasi beberapa prinsip umum dalam menafsirkan Alkitab yang sudah kami pelajari pada mata kuliah Hermeneutika PB dengan Bapak dosen pengampu kami, yaitu Bapak Baginda Dompulan Merdeka. Untuk itu, saya yang bernama Christine Evelyn Letoma dengan NIM 2401070, Prodi Pendidikan Agama Kristen, mahasiswa YKN Galurung, akan mempresentasikan prinsip hermeneutika PB tersebut. Prinsip kelima, untuk siapa firman itu disampaikan? Yang pertama, firman yang ditujukan kepada semua orang, yang tertulis di dalam 1 Timotius 2 ayat 4, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Keterangannya, Allah ingin semua orang menerima keselamatan dan menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan mengenal kebenaran. Ini menunjukkan bahwa keselamatan ditawarkan kepada seluruh umat manusia, bukan hanya kelompok tertentu. Yang kedua, Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Keterangannya menunjukkan bahwa semua manusia berdosa butuh penebusan. Ayat ini menyelamatkan bahwa semua manusia telah berdosa dan tidak mencapai standar kemuliaan Allah. Ini menunjukkan bahwa tidak ada satupun yang benar di hadapan Allah tanpa anugerahnya. Contoh yang kedua adalah prinsip penafsiran yang kelima, firman yang tidak ditujukan kepada semua orang. Pertama, seperti tertulis di dalam Matius 13 ayat 11 yang dikatakan, jawab Yesus kepadamu, diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Maknanya, Yesus menyatakan bahwa pengertian tentang kerajaan surga tidak diberikan kepada semua orang. Yesus menjelaskan bahwa hanya murid-muridnya yang belajar di dalam buku itu. Kedua, 1 Korintus 2 ayat 14, tetapi manusia dikaruniai tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah karena sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Keterangan dari ayat itu, hanya orang rohani yang bisa memahami firman yang dimana orang yang belum percaya atau manusia di dunia ini tidak dapat memahami hal rohani karena hal itu hanya dapat dimengerti oleh orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi, firman ini hanya berlaku pada orang percaya. Firman yang hanya ditujukan untuk orang percaya. Yang tertulis dalam 1 Yohanes 5 ayat 13, semuanya itu dituliskan kepada kamu supaya kamu percaya, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Keterangannya ditujukan kepada orang percaya saja, dan ayat ini dituliskan untuk meyakinkan orang-orang yang percaya kepada Yesus bahwa mereka memiliki hidup yang kekal. Jadi, firman ini ditujukan khusus untuk orang percaya. Efesus 2 ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Keterangannya, keselamatan diberikan hanya kepada yang percaya. Keselamatan adalah anugerah Allah yang diterima melalui iman, bukan hasil usaha manusia. Ayat ini ditujukan khusus untuk orang percaya sebagai pengingat bahwa keselamatan berasal dari kasih karunia, bukan perbuatan. Firman yang hanya ditujukan untuk orang tertentu. 1 Timotius 5 ayat 23, jangan minum air saja, tetapi tambahkanlah anggur sedikit, karena perutmu dan penyakitmu yang sering kambuh. Keterangan dari ayat ini, arahan khusus dari Paulus kepada Timotius, yang dimana Paulus memberi nasihat pribadi kepada Timotius agar tidak hanya minum air, tetapi juga sedikit meminum anggur untuk mengatasi masalah kesehatannya. Ayat ini bersifat khusus dan ditujukan hanya kepada Timotius. Filemon 1 ayat 10, aku menasihati engkau mengenai anakku Onesimus. Keterangan dari ayat ini, nasihat pribadi untuk Filemon tentang Onesimus, yang dimana Paulus menyampaikan permohonannya kepada Filemon mengenai Onesimus, seorang budak yang lelah, bertobat dan menjadi anak rohani Paulus. Ayat ini adalah permohonan pribadi ditujukan khusus kepada Filemon. Firman yang hanya
individu tertentu dan hanya saat itu saja berlaku. Seperti yang tertulis di dalam Matius 17 ayat 27, tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing dan ambillah sekeping uang itu. Keterangannya, perintah untuk kepada Petrus dalam satu situasi tertentu. Yang kedua, Lukas 19 ayat 5, ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Keterangannya, firman hanya untuk Zakheus dalam momen tertentu. Prinsip keenam, membedakan sudut pandang Allah dan sudut pandang manusia. Seperti yang ditulis oleh Matius 5 ayat 44, tetapi aku berkata kepadamu, kasihanilah musuhmu dan berdoalah untuk mereka yang menganiaya kamu. Kata kunci dari ayat ini, mengasihi, berdoa, sudut pandang manusia, musuh harus dijauhi atau dibalas. Sudut pandang Allah, musuh harus kita kasihani dan didoakan. Keterangan dari ayat ini menekankan kasih ilahi yang melampaui logika manusia. Kasih kepada musuh adalah bentuk kasih yang sempurna, seperti yang diajarkan Kristus. Ini menurut pengampunan, kerendahan hati, dan kesediaan untuk melihat musuh dengan belas kasih. Yang kedua, Markus 10 ayat 45, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang-orang. Kata kuncinya, pelayan sudut pandang manusia. Hidup manusia bukan untuk menjadi tebusan bagi orang lain. Sudut pandang Allah, hidup kita untuk melayani dan menjadi tebusan bagi banyak orang. Keterangannya, Yesus menjadi teladan sejati dalam hati kerendahan dan pelayanan. Kita dipanggil untuk meladeninya dengan hidup yang melayani, sama bukan menuntut dilayani. Hidup kita menjadi berkat ketika kita dalam memberi diri bagi orang lain. Prinsip ketujuh, memperhatikan yang eksplisit dan implisit. Yang pertama, yang eksplisit dapat diartikan dengan implisit, seperti yang tertulis dalam Yohanes 14 ayat 6. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Implisit, Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Tidak ada alternatif lain. Yang kedua, Yohanes 14 ayat 6. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Implisit, Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Tidak ada alternatif lain. Kedua, banyak hal harus dipahami secara implisit. Seperti yang ditulis dalam Filipi 2 ayat 3, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Yang implisit, kerendahan hati dan tidak egois adalah karakter yang benar. Efesus 4 ayat 9, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Implisit, komunikasi seorang Kristen harus membangun dan positif. Pemberian makna implisit yang benar kepada yang implisit. Lukas 10 ayat 30 sampai 37, perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Implisit, kasih kepada sesama tidak dibatasi oleh suku, status, atau agama. Yang kedua, Yohanes 14 ayat 15, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Implisit atau yang benar, kasih kepada Yesus bukan hanya kata-kata, tetapi tercermin dalam ketaatan kepada ajaran dan pemerintahannya. Yang ketiga, pemberian makna implisit yang salah kepada yang eksplisit. Demikianlah penjelasan saya terhadap beberapa prinsip umum penafsiran hermeneutika dalam Perjanjian Baru. Sekian dan terima kasih. Shalom.